Shalom adik-adik semua, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita mau bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak ini mau tanya, apa kabar semuanya di rumah masing-masing? Pasti ada sukacita ya, setiap minggu dinanti. Karena ibadah bulan ini tentu saja kita masih online ya. Pingin sekali rasanya ibadah offline ya adik-adik, tetapi karena masih pandemi kita berdoa saja supaya pandemi ini segera berlalu. Ayo adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita fokuskan kepada Tuhan. Haleluya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Kita nyanyikan glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Pujikan dengan semangat adik-adik. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur selalu. Mari adik-adik bersama kita mau menyembah Tuhan, belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, berada dalam bait-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kita fokuskan adik-adik untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Selama ini kita masih hidup, bernafas. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji sambil mengangkat tangan kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Puji, hallelujah. Haleluya, kami mengucap syukur Bapa di surga buat kasih kemurahan-Mu. Pada pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama beribadah bersama kakak adik kami, ya Tuhan, teman-teman kami. Biarlah kami, ya Tuhan Yesus, walaupun di rumah masing-masing, tetapi kami tetap bersuka cita. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan menyertai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua pasti merasakan kebaikan Tuhan. Sudah 2 bulan kita menginjak di tahun 2021. Nah, kita di bulan Maret ini, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap ada pada kita. Ya, kita mau sama-sama berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita menyatakan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tiada batasnya. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Oh,
seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, tidak ada kutuk yang dapat mengikat kita. Karena kutuk itu telah dihancurkan oleh darah Yesus pada waktu Dia mati di atas kayu salib. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan juga merayakan Jumat Agung. Ya, Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan dan nanti hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik tetap masih bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kita mau melakukan dan kita mau berbuah-buah. Ya. Firman Tuhan ku dengar, akan ku tanam di dalam hati. Ayo adik-adik, sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong, Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, Yesus tolong padaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami seperti Maria mendengarkan firman-Mu, duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau firman-Mu itu berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya.
Amin. Salam adik-adik semuanya. Di hari ini, hari Minggu yang indah, di kesempatan yang indah, tentunya menjadi suasana yang indah juga di dalam kehidupan kita semuanya. Terkhusus hari ini, kalau bisa bersama dengan adik-adik semuanya di sekolah minggu walaupun secara online, tetapi mengucap syukur masih ada kesempatan bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi bersama dengan Kak Yosafat dan juga kakak-kakak remaja yang sudah melayani, dan ada kesempatan hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di kesempatan hari ini kakak ambilkan dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Akan saya bacakan. Pak Ambar saya bacakan. Ke-10 orang kusta. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, di bulan Maret ini kita berbicara tentang pembaharuan iman. Adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah imannya harus diperbaharui, harus semakin bertambah. Ada pujian anak sekolah minggu, ku harus makin bertambah, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biar nama Tuhan disembah, ku di tempat paling belakang. Jadi nama Tuhan Yesus yang paling depan. Dalam artian di sini adalah iman kita kepada Yesus harus semakin terdepan, harus semakin bertambah, harus semakin bertambah dan bertambah. Di masa pandemi seperti ini semuanya serba dibatasi. Adik-adik sekolah harus di rumah. Sekolah minggu pun juga harus di rumah. Pasti adik-adik semuanya pengen sekolah lagi, sekolah minggu lagi, kejar-kejaran lagi sama teman-teman, terus cubit-cubitan sama teman-temannya, akhirnya marah-marahan. Kalau sekarang seringnya dimarahin sama mama, iya kan? Kalau dimarahin sama mama, enggak mungkin adik-adik mau marah sama mama genti. Soalnya apa, nanti tidak dikasih makan. Akhirnya, aduh mama aku kelaparan gitu ya. Nah, tetapi di situasi yang serba dibatasi ini kita enggak boleh terbatas, enggak boleh terkukung. Kita juga harus semakin bertambah. Apanya yang semakin bertambah? Iman kita. Adik-adik sekolah pun juga harus tambah pinter. Nah, demikian pula kalau rohani kita. Kerohanian kita tidak boleh dikukung dengan situasi. Tidak boleh dikendalikan dengan situasi. Walaupun harus belajar di rumah, walaupun harus sekolah minggu di rumah, harus beribadah di rumah. Tetapi iman kita harus semakin bertambah. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Memuji dan menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tidak hanya 1 jam, 2 jam, tidak hanya hari Minggu saja, karena sekolah minggu di rumah, akhirnya sekolah minggunya sambil tidur-tiduran. Baca firman Tuhan
sambil tidur-tiduran akhirnya tertidur. Baru baca satu ayat, akhirnya tertidur. Nah, hari ini kita belajar tentang iman yang semakin bertambah. Ada 10 orang kusta. Dia melihat, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa mendatangkan mujizat, bisa memberikan kesembuhan. Tetapi orang kusta ini dibatasi oleh apa? Oleh sakit penyakitnya. Karena sakit kusta itu adalah sakit yang disingkirkan, harus jauh dari orang-orang. Jadi mereka harus di tempat tersendiri, terkhusus dan jauh dari orang-orang. Nah, pada saat mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan mujizat, bisa mendatangkan kesembuhan, mereka pun juga mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi dia dibatasi karena sakitnya dan karena banyaknya orang yang berkerumun. Akhirnya cuman berteriak, Yesus. Itu pun juga agak-agak takut. Karena kalau ketahuan oleh orang-orang lain pasti akan, diam. Kamu orang yang najis, kamu harus jauh-jauh dari sana. Jangan dekat-dekat ke kami. Jadi disingkirkan. Nah, akhirnya tetapi 10 orang kusta ini mereka terus berjuang. Imannya percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Makanya dia teriak, Yesus, kasihanilah kami. Cuman itu saja. Cuman berteriak seperti itu saja. Karena apa? Kalau berteriak-teriak yang lainnya nanti takutnya orang lain mendengar. Yesus, kasihanilah kami. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mendengar akan teriakan ke-10 orang kusta ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di sini dikatakan, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Imam-imam di nama ya, enggak apa-apa, di mana gitu. Mau ngomong di mana aja sudah belepotan ya. Di mana gitu. Di mana gitu. Jreng-jreng kayak film India ya. Deng-deng gitu. Di mana gitu. Nah, imam-imam di mana? Imam-imam di mana adanya? Di gereja. Nah, ayo kita ke gereja. Walaupun situasinya mungkin menakutkan gitu ya. Tetapi datang beribadah. Dan Tuhan Yesus pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pada saat mereka berani melangkah, oh ya, aku percaya bahwa Tuhan Yesus kalau sudah berfirman, karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah firman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita perkatakan itu adalah firman. Oleh sebab itu, perkatakanlah yang baik. Akhirnya 10 orang yang kusta tadi sepakat, ayo kita pertunjukkan kepada imam. Akhirnya mereka menunjukkan ke imam. Tetapi belum sampai bertemu dengan imam-imam, mereka sudah tahir. Tahir itu apa? Sembuh total. Tidak ada bekas-bekasnya sama sekali. Sembuh. Dan akhirnya mereka bergembira, berteriak, "Bay!" gitu ya. "Hey!" lagi, "Hey!" Dan pada saat mereka sudah sembuh, akhirnya mereka apa adik-adik? Ayo, apa? Ayo. Nah, ada yang 9 itu saking gembiranya dia lupa dengan Tuhan. Tetapi yang ingat kembali kepada Tuhan berapa? 1 orang. Mungkin yang 9 ini begitu sudah disembuhkan, kita sudah sembuh. Apa yang dikerjakan? Karena sudah lama dia dikucilkan, jauh dari orang-orang. Aku mau ketemu istriku, aku mau ketemu anak-anakku, aku mau ketemu sama mamaku, aku mau ketemu papaku. Dia lupa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi masih ada 1 orang yang imannya semakin bertambah. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kesembuhan buat aku akan datang kepada Tuhan. Di situ dikatakan mereka 1 orang ini yang kembali kepada Tuhan ini adalah orang Samaria. Dia mengucap syukur dan dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia memuji Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Mengapa Tuhan Yesus berkata orang asing? Karena yang kembali ini adalah orang Samaria. Padahal orang Samaria sama orang Yahudi adalah bermusuhan. Makanya Tuhan Yesus, tidak adakah yang seperti dia? Tuhan inginkan kita anak-anak Tuhan, ayo kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sampai saat ini sudah memberikan mujizat bagi kita, sudah diberikan kesehatan, walaupun di masa COVID-19 kita bisa diberikan kesehatan, kalaupun sakit kita sudah bisa disembuhkan kembali dan kita bisa beraktivitas kembali. Ayo kita datang kepada Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dan biarlah iman kita terus semakin bertambah-tambah. Adik-adik yang di rumah pengen merindukan apa? Pasti adik-adik semuanya pengen kembali ke sekolah lagi, pengen segera sekolah minggu. Ini kita rekaman di ruang sekolah minggu. Biasanya kalau minggu rame sekali di ruangan ini. Tetapi setiap minggu sekarang ditutup. Karena apa? Harus dikunci, tidak boleh ada anak-anak sekolah minggu. Nah, kita berdoa. Kalau iman kita terus bertambah pada Tuhan, terus semakin meningkat kepada Tuhan, kita percaya COVID-19 pun juga akan segera berlalu. Dan tidak ada penularan lagi, adik-adik pun juga bisa sekolah lagi, bisa sekolah minggu lagi. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi pergumulan adik-adik sekarang ini? Pengen punya sesuatu, pengen punya adik, atau pengen papahnya diberkati, berdoa. Datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Sama seperti 10 orang kusta tadi. Dia berteriak kepada Tuhan, Yesus kasihanilah aku. Apa yang menjadi pergumulan adik-adik? Pengen sepatu baru, pengen sepeda baru, pengen baju baru, pengen papa mamahnya diberkati Tuhan. Ngomong sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, Tuhan Yesus berkati papahku, berkati mamahku, berkati kami pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya sepeda. Berdoa, berteriak kepada Tuhan. Pengen tetap sehat, berdoa kepada Tuhan. Tetapi di saat sudah diberkati Tuhan, jangan lupa sama seperti yang 9 tadi, karena sudah diberkati Tuhan, akhirnya lupa, tidak datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi seperti orang Samaria ini, dia ingat bahwa Tuhanlah yang mendatangkan mujizat dan dia kembali dengan membawa iman yang semakin besar, dan mujizat Tuhan akan dinyatakan lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberikan jawaban demi jawaban setiap pergumulan buat adik-adik sekolah minggu dimanapun juga berada. Kami percaya Tuhan, apa yang dipergumulkan adik-adik sekolah minggu saat hari ini, Engkau akan memberikan jawaban. Dan kami rindu Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu pun juga semakin bertambah iman percayanya kepadamu. Tidak tergoyahkan, semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap adik-adik sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ambar tadi, firmannya mengenai apa? Ya, mengenai iman ya. 10 orang kusta tadi, ya kan? Ya, mereka datang kepada Tuhan. Tapi hanya satu yang mengucap syukur. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau yang 9 itu atau yang 1? Tentu saja yang 1 itu ya, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Adik-adik semua, kita nanti akan mendengarkan pengumuman ya. Pengumuman untuk bulan ini adalah adik-adik nanti akan membuat video ya bersama orang tua, mama, papa, ya kakak, adik boleh dalam menghias telur Paskah ya. Karena bulan depan tanggal 2 April kita akan merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan, dan tanggal 4-nya adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi
dibuat sekreatif mungkin. Telur ya kan, telur beli di pasar banyak ya adik-adik semua ya. Jadi nanti dihias di situ bersama papa, mama ya untuk pengumuman paling lambatnya itu dikumpulkan paling lambat itu tanggal 28 Maret videonya. Nanti pengumuman selanjutnya akan diumumkan oleh kakak-kakak sekolah minggu di grup ortu, WA ortu maksud kakak ya. Di WA ortu nanti akan diumumkan kriteria-kriterianya. Kemudian kita akan berdoa juga bagi adik-adik yang mau UTS, ujian tengah semester. Sekarang namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Supaya Tuhan menyertai, memberikan kesehatan ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri ya, kita mau lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau tutup ibadah pagi ini dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Baik papa, mama, kami, adik-adik, kakak semua. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, pagi yang indah ini kami berdoa bagi adik-adik yang akan menjalani PTS, penilaian tengah semester di bulan ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah kami yang penuh dengan kuasa, memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu, berikanlah mereka daya ingat konsentrasi di dalam belajar. Kami percaya kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian milik kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya anak-anak kami, ya Tuhan, orang-orang yang mengenal Engkau menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami sudah memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami ibadah yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, sampai jumpa, bertemu kembali minggu depan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggu ya, meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.